semuanya, kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Di video kali ini kita melanjutkan pembahasan soal KSM Provinsi tahun 2023 untuk bidang matematika tingkat SMP dan MTS. Video part kedua ini kita akan bahas soal nomor 6 sampai 10. Kita mulai dari soal nomor 6. Soal nomor 6 ini merupakan soal tentang warisan. Nah, bagi teman-teman yang masih belum paham atau tidak mengerti tentang warisan, silahkan cek video berikut ini dengan judul prediksi soal KSM tentang warisan tingkat provinsi tahun 2022. Nah, di sini akan ada materi dan juga soal-soal yang membahas tentang warisan. Oke, kita coba bahas soal nomor 6. Seorang laki-laki wafat meninggalkan 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan, 1 istri, 1 bapak, 1 ibu, 1 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 1 cucu perempuan dari anak laki-laki, 1 nenek, ibu dari bapak, dan 1 nenek, ibu dari ibu. Pada saat pembagian warisan terdapat kesalahan dalam pembagian, sehingga jumlah warisan yang diterima 1 anak laki-laki lebih 10% dari yang seharusnya diterima. Jika harta yang diterima oleh 1 anak laki-laki setelah terjadi kesalahan pembagian adalah Rp158.730.000, setelah dilakukan pembetulan perhitungan, maka harta warisan yang seharusnya diterima oleh istri adalah. Nah, dalam membahas soal tentang warisan, pastikan teman-teman paham ataupun hafal dengan bagian-bagian untuk ahli warisnya. Nah, di sini anak laki-laki dan perempuan merupakan pewaris sisa atau pewaris asobah, yang mana mereka mendapatkan bagiannya setelah pewaris utama dikeluarkan haknya. Nah, pewaris utama itu seperti istri, bapak, dan ibu itu mendapatkan masing-masing 1/8, 1/6, dan 1/6. Sedangkan orang-orang yang lainnya seperti cucu dan juga nenek itu terhalang oleh orang yang mendapatkan seperti cucu terhalang oleh anaknya atau terhalang oleh bapaknya sendiri. Kemudian nenek itu terhalang oleh ibunya. Nah, jadi biasanya warisan itu hanya dapat 1 tingkat di atas yang meninggal atau 1 tingkat di bawah yang meninggal. Kalau masih ada yang di bawahnya lagi itu biasanya tidak diberikan warisan. Oke, pertama-tama kita keluarkan dulu bagian untuk yang pewaris utama, yaitu istri, bapak, dan ibu. Pertama-tama kita samakan penyebutnya. Di sini penyebut yang tepat adalah 24. Karena KPK dari 8, 6, dan 6 itu 24. Lalu kita samakan sehingga pembilang yang pertama untuk 1/8 adalah 3, untuk 1/6, 4. Nah, kemudian ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 11/24. Lalu kita hitung bagian untuk yang menerima warisan asobah. Nah, di sini dia merupakan sisa, berarti 24/24 atau 1 bagian dikurang dengan 11/24 sama dengan 13/24. Inilah yang akan diterima oleh pewaris sisa. Nah, perlu diingat kalau anak laki-laki dan perempuan itu memiliki perbandingan untuk mendapatkan warisan yang berbeda. Anak laki-laki itu 2, sedangkan anak perempuan 1. Nah, karena di sini anak laki-lakinya ada 2 orang, sedangkan perbandingannya itu berbeda ya, 2/1, maka ini perlu kita kalikan banyak orangnya dengan perbandingannya, agar perbandingannya menjadi setara. Maka anak laki-lakinya kita pakai perbandingannya 4, sedangkan anak perempuannya tetap 1 dikali 1. Sehingga perbandingannya sekarang adalah 4/1. Sekarang kita cari bagian warisan untuk 1 anak laki-laki. Karena 1 anak laki-laki itu perbandingannya 2, berarti 2 per seluruh perbandingannya sekarang menjadi 5. 2/5 dikali sisa 13/24 dikali dengan warisannya. Sehingga ini kalau kita sederhanakan didapat angka 13/60 dari warisan. Lalu soal menyatakan ada kelebihan untuk anak laki-laki itu 10%. Maka itu bisa kita tulis sebagai 110/100 dikali dengan 13/60 dari warisan itu sama dengan 158.730.000. Kenapa 110? Karena kan berlebih. Kalau seandainya didapatkan sesuai yang seharusnya, maka persenannya itu adalah 100%. Karena berlebih, maka kita tambahkan 100 ditambah 10 sesuai dengan kelebihannya. Maka kita dapatkan 110 ya. Nah,
Ini kita selesaikan sehingga didapatkan W sama dengan 100/110 dikali dengan 60/13 dikali dengan 158.730.000. W sama dengan 666 juta rupiah. Nah, inilah warisan sebenarnya yang ditinggalkan oleh yang wafat. Pertanyaannya, berapa bagian istri? Nah, bagian istri itu 1/8 dikali dengan warisannya. Hasilnya sama dengan 83.250.000. Jadi kalau kita lihat di objektifnya, jawabannya adalah B. Lanjut soal nomor 7, Sandi memilih 3 bilangan dari 1 sampai 37 yang merupakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku dan dilakukan berkali-kali sehingga diperoleh semua segitiga siku-siku tidak kongruen yang mungkin. Misalkan B adalah bilangan yang paling banyak muncul, surat dalam Al-Quran dan Asmaul Husna yang bernomor urut B adalah. Nah, di sini kita cuman perlu untuk mencari triple Pitagoras. Pertama kita cari triple Pitagoras yang dasar, yaitunya 3, 4, 5, 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17, 12, 35, 37, kemudian 20, 21, 29. Kita stop sampai di sini karena kita hanya mencari sampai nomor 37. Kemudian 3, 4, 5 bisa kita kembangkan dengan perkalian ya. Contohnya kalau kita kali 2 hasilnya 6, 8, 10. Kalau kita kali 3 itu triple Pitagorasnya menjadi 9, 12, 15. Lalu 12, 16, 20 kalau kita kali 4. Kemudian 15, 20, 25 kalau kita kali 5. Kemudian dikali 6 kita dapatkan 18, 24, 30. Lalu kalau dikali dengan 7 kita dapatkan 21, 28, 30. Selanjutnya yang 5, 12, 13 bisa dikembangkan menjadi 10, 24, 26 kalau seandainya kita kali 2. Lalu kalau 8, 15, 17 itu bisa kita kembangkan menjadi 16, 30, 34 kalau dikali 2. Nah, kira-kira seperti inilah yang bilangannya mencakup antara 1 sampai 37. Lalu kita lihat bilangan yang paling banyak muncul sebagai B. Bilangannya adalah 12, maka B-nya adalah 12. Kemudian kita lihat objektif di sini, manakah surat dalam Al-Quran dan Asmaul Husna yang bernomor urut B. Nah, kalau yang A itu untuk surat Hud dan Asmaul Husna Al-Khalid itu nomor 11. Untuk yang B itu nomor 13, yang C 14 dan yang 12 adalah surat Yusuf dan Al-Bari. Jadi jawabannya adalah D. Nomor 8, Pak Andi memiliki 2 petak sawah. 1 petak sawah menggunakan sistem irigasi berbayar, sedangkan 1 petak lainnya berada di sekitaran aliran sungai yang tidak berbayar. Perbandingan hasil panen gabah kering antara sawah irigasi berbayar dengan sawah yang diirigasi aliran sungai adalah 2:3. Jika zakat yang dikeluarkan Pak Andi adalah 2 kuintal gabah kering, maka hasil panen yang diperoleh dari sawah irigasi berbayar adalah titik-titik ton. Nah, pertama-tama kita persingkat soalnya ya. Di sini hasil panen dari sawah irigasi berbayar dan irigasi yang gratis adalah 2:3. Misalkan total hasil panennya adalah X, maka hasil panen sawah irigasi yang berbayar adalah sesuai dengan perbandingannya adalah 2/5 dari X. Kemudian hasil panen dari sawah yang gratis irigasinya adalah 3/5 X. Ini berdasarkan perbandingan yang diketahui. Kemudian kita cari zakat hasil sawah irigasi berbayar. Kita tahu bahwa kalau irigasinya berbayar, zakatnya adalah 5%. 5/100 dikali dengan 2/5 X. Ini bisa kita sederhanakan hasilnya 2/100 X. Kemudian juga kita cari zakat hasil sawah irigasi gratis. Nah, kalau irigasinya gratis atau tidak berbayar, maka zakatnya adalah 10/100 atau 10%. Dikali 3/5 X. Hasilnya adalah 6/100 X. Sehingga total zakat yang dibayar oleh Pak Andi adalah 2/100 X ditambah 6/100 X sama dengan 8/100 X. Kemudian diketahui bahwa zakat yang dibayar Pak Andi adalah 2 kuintal atau sebanyak 200 kg. Dari total zakat, kita bisa tuliskan 8/100 dari X sama dengan 200 kg. Maka X sama dengan 200 dikali 100
per 8. X sama dengan 2.500 kg. Nah, yang dipertanyakan adalah hasil sawah dari irigasi berbayar. Berarti yang 2/5 X. Maka hasil panennya sama dengan 2/5 dikali dengan 2.500. Hasilnya sama dengan 1.000 kg atau 1 ton. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 9. Perhatikan gambar berikut. Titik pusat lingkaran adalah ABC. Sedemikian sehingga ABC adalah garis lurus. Jika masing-masing jari-jari lingkaran tersebut adalah 8 cm, maka luas daerah yang berwarna hijau adalah. Nah, di sini ada perpotongan antara lingkarannya ya. Kita cukup melihat dua lingkaran ini saja. Nanti, karena mereka itu kongruen. Nah, kita sambungkan, kita bikin garis dari A dan B ke perpotongannya. Kita anggap ini P dan Q. Nah, kalau kita keluarkan gambarnya kira-kira seperti ini. Ini A, ini P, ini Q. Maka kita bisa melihat bahwa luas daerah yang dibagi oleh PQ itu sama. Sehingga kita boleh ambil atau cari terlebih dahulu tembereng yang di bagian sini. Lalu nanti akan kita kali 2. Nah, jadi luas temberengnya adalah luas juring dikurang dengan luas segitiga APQ. Nah, untuk mencari luas juring, kita lihat dulu bahwa karena di sini AP itu jari-jari, berarti ini 8, AQ juga 8, kemudian AB juga merupakan jari-jari, 8 ya. Sehingga ini merupakan segitiga sama sisi, karena ini BP juga 8. Kalau sama sisi sudutnya 60, berarti ini juga 60. Sehingga sudut A ini adalah 120. Kalau sudah kita ketahui sudutnya, bisa kita cari luas juring 120 derajat per 360 derajat dikali pi dikali dengan R-nya 8 kuadrat. Ini boleh kita sederhanakan, hasilnya 1/3 ya. Sehingga ini dapatnya 64/3 pi. Kemudian kita cari luas segitiganya. Di sini kita bisa pakai rumus setengah dikali 8 dikali 8 dikali dengan sin 120 derajat. Hasilnya ini 32 dikali dengan sin 120 derajat itu setengah akar 3. Maka luas segitiganya adalah 16 akar 3. Jadi luas temberengnya adalah 64/3 pi dikurang 16 akar 3. Nah, kita lanjutkan. Kita bisa lihat bahwa luas arsiran yang warna hijau itu merupakan luas lingkaran B dikurang dengan 4 buah luas tembereng yang barusan kita dapat. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, luas lingkaran B tentunya adalah pi dikali 8 kuadrat dikurang 4 dikali luas tembereng tadi 64/3 pi dikurang dengan 16 akar 3. Sama dengan 64 pi dikurang 256/3 pi ditambah dengan 64 akar 3. 64 pi setara dengan 192/3 pi dikurang dengan 256/3 pi ditambah 64 akar 3. Sama dengan hasil pengurangan ini adalah negatif 64/3 pi ditambah 64 akar 3. Maka jawaban yang tepat adalah 64 akar 3 dikurang 64/3 pi, yaitunya C. Soal nomor 10, misalkan T adalah jumlah banyaknya ayat pada surat Al-Alaq dan Al-Bayyinah. Nilai dari bentuk akar T ditambah 6 akar T ditambah 6 akar T sampai tak hingga adalah. Pertama-tama kita cari banyak ayat pada surat Al-Alaq yaitu 19 dan pada surat Al-Bayyinah yaitunya 8. Sehingga T sama dengan 19 ditambah 8 sama dengan 27. Karena T sudah diketahui, maka kita bisa tulis soal menjadi 27 ditambah 6 akar, 27 ditambah 6 akar, seterusnya. Bagaimana cara menyelesaikan soal dengan akar sampai tak hingga ini? Pertama-tama kita misalkan bentuk akar ini sama dengan X. Nah, lalu untuk menghilangkan akar paling luar kita kuadratkan, hasilnya X kuadrat sama dengan 27 ditambah 6 akar, 27 ditambah 6 akar sampai seterusnya. Coba kita perhatikan bahwa akar 27 ditambah 6 akar 27 ditambah 6 sampai seterusnya itu merupakan bentuk X. Jadi ini boleh kita tulis X kuadrat sama dengan 27 ditambah 6X.
kita mendapatkan bentuk persamaan kuadrat. Jadi tinggal kita faktorkan. Pertama-tama kita pindah ruas dulu ya. X kuadrat dikurang 6X dikurang 27 sama dengan 0. Faktornya adalah X dikurang 9 dan X ditambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan 9 dan X sama dengan negatif 3. Jawabannya adalah 9 karena negatif 3 itu tidak memenuhi. Bentuk akar selalu positif. Sehingga jawabannya adalah 9. Jadi jawabannya C. Oke teman-teman, untuk video part kedua ini sampai nomor 10, silahkan ditunggu part selanjutnya nomor 11 sampai 15 di part ketiga. Jika teman-teman merasa terbantu, tolong support saya dengan cara like, kemudian subscribe, dan juga share ke teman-temanmu agar sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, jangan lupa untuk soal hariannya, silahkan kunjungi TikTok dan juga Instagram saya. Terima kasih sudah belajar bersama, sampai jumpa.